Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa kelas 3. Ya, baiklah, hari ini adalah hari pertama ya untuk masuk di semester genap. Mata kuliah hari ini adalah teori dinamika masyarakat dan tanggung jawab sosial gitu ya. Untuk hari pertama ini Ibu akan memberikan kontrak perkuliahan selama 1 semester yang harus seluruh mahasiswa kelas 3 wajib dilakukan dan dipahami gitu ya, kurang lebihnya untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah bobot mata kuliah ini. Bobot untuk mata kuliah ini adalah 1 SKS gitu ya. Kemudian karena kondisi masih pandemi, sehingga untuk proses pembelajaran masih dalam daring gitu ya, masih secara daring sehingga nanti kemungkinan materi akan diberikan dengan Zoom atau Google Meet dan diupload di e-learning serta di psikologi gitu ya. Nah, dalam proses nanti perkuliahan secara daring melalui Zoom atau Google Meet, Ibu mewajibkan seluruh mahasiswa untuk berpakaian sopan, kemudian menjaga etika selama perkuliahan gitu ya. Nah, berpakaian sopan itu kalau untuk pria silakan menggunakan pakaian yang berkerah gitu ya. Kemudian kalau untuk wanita itu apabila berhijab ya menutup dada. Kemudian kalau untuk yang tidak berhijab setidaknya minimal adalah ke blus yang berkerah juga gitu ya. Nah, nanti selama perkuliahan Ibu minta kondisi video itu dinyalakan, tapi untuk kondisi sound atau suaranya di mute gitu ya, di mute. Kemudian nanti apabila ada sesi tanya jawab atau diskusi, baru silahkan sound atau suaranya bisa di unmute. Nah, nanti selama perkuliahan berlangsung melalui Zoom maupun Google Meet, Ibu mewajibkan seluruh mahasiswa dilarang menggunakan handphone. Dan saat melakukan Zoom meeting atau Google Meet, diusahakan melakukan melalui laptop. Jadi jangan menggunakan handphone gitu ya. Kemudian untuk toleransi waktu keterlambatan ya, kurang lebihnya 15 menit. Apabila nanti lebih dari 15 menit diperkenankan masuk, namun tidak dapat masuk dalam presensi gitu ya. Kemudian persentase penilaian hasil akhir di mata kuliah ini hampir sama dengan mata kuliah sebelumnya yang Ibu ampu. Jadi ada 40% itu tugas dan kuis gitu ya. Kemudian 30% adalah UTS, 30%-nya adalah UAS gitu ya. Kemudian nanti selama 1 semester akan ada tugas individu, tugas kelompok, presentasi gitu ya. Kemudian kuis itu tadi juga akan dilakukan sebelum UTS dan sebelum UAS gitu ya. Nah, nanti untuk maksimal pertemuan di mata kuliah ini kurang lebih 18 kali begitu. Dari sini ada pertanyaan untuk mata kuliah Ibu. Baik, kalau tidak ada Ibu lanjutkan ya. Untuk selama 1 semester ya, tapi ini untuk materi silabus perkuliahan selama UTS saja. Ibu akan sharing untuk materi selama UTS. Yang pertama adalah pengantar sosiologi dan dinamika sosial. Biasa disebutnya sih corporate social responsibility gitu ya. Kemudian perkembangan dari corporate social responsibility itu. Kemudian silabus materi yang kedua, bisnis dan etika serta kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang materi ketiganya atau materi terakhir adalah survei sosial ekonomi masyarakat dan komunikasi ide dan informasi sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Kemudian baiklah, Ibu langsung mulai untuk materi perkuliahan pertama ini gitu ya. Pendahuluan gitu ya. Baik, Ibu akan membahas tentang etika gitu. Jadi di dalam teori dinamika ini DMTJS gitu ya, atau biasa disebut familiar di lingkungan pada umumnya itu CSR atau Corporate Social Responsibility. Penting adanya bahwa
etika itu termasuk di dalam di dalam DMTJS atau dinamika masyarakat ini. Karena etika ini adalah suatu hal yang harus dimiliki setiap individu untuk untuk melakukan suatu tindakan yang nantinya itu akan berdampak ke khalayak banyak gitu ya. Maka dari itu etika itu bisa muncul secara langsung gitu ya, dalam artian nanti pada saat di masyarakat hal-hal yang sudah kita lakukan yaitu etika gitu ya, nanti akan sangkut pautnya dengan norma-norma yang ada di lingkungan tersebut, terutama norma agama dan sosial. Nah, nanti akan terlihat bahwa ada perbedaan antara perilaku etis dan perilaku tidak etis gitu. Jadi saat kita mengimplementasikan suatu etika di dalam lingkungan masyarakat gitu ya, nah nanti lingkungan masyarakat itu akan menilai kita bahwa perilaku yang kita lakukan itu etis atau tidak gitu. Nah itu adalah komponen utama di dalam suatu etika itu realisasi di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi Ibu harapkan kalian adalah seorang mahasiswa, di mana di lingkungan masyarakat seorang mahasiswa itu adalah level tertinggi di suatu akademisi, sehingga mereka harapannya bahwa kalian sudah memiliki etika yang etis gitu ya. Nah ini adalah definisi antara perbedaan perilaku etis dan tidak etis gitu ya. Untuk perilaku yang etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individual dan norma sosial tentang tindakan yang benar dan baik gitu ya. Nah sedangkan yang perilaku tidak etis itu adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individual dan norma sosial tentang tindakan yang salah atau buruk gitu. Nah nanti dari dua perbedaan itu kan akan muncul etika tadi ya. Nah etika itu akan muncul dan akan ditempatkan pada tempat-tempat yang sesuai gitu, sehingga nanti akan muncul etika bisnis. Nah etika bisnis otomatis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang biasanya pada umumnya dilakukan di lingkungan bisnis atau di lingkungan yang bekerja sama dengan suatu pihak gitu ya, yang tujuannya adalah untuk kepentingan bisnis gitu ya, untuk kepentingan suatu kepentingan golongan gitu ya. Nah nanti etika bisnis ini bisa muncul itu dikarenakan adanya perilaku etis yang dilakukan manajer dan ditambah juga perilaku yang nantinya tidak etis yang dilakukan oleh manajer itu. Nanti akan muncul jadi satu di etika bisnis seperti itu. Jadi dia bisa etis dan tidak etis, itu sama aja nanti dimasukkannya ke etika bisnis gitu ya. Kemudian apa sih definisi corporate social responsibility gitu ya. Nah ini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar gitu ya, atau beberapa orang yang memang berkecimpung di bidang CSR gitu ya. Biasanya adalah pihak-pihak praktisi dari industri, kemudian dari pengamat juga. Nah ini yang pertama Ibu ambil adalah CSR, itu definisinya upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan organisasi, atau bisa jadi CSR itu kelompok, individu, dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktik organisasi itu dan oleh karenanya dipengaruhi kinerja perusahaan. Atau jadi nanti dari sini kedua ini, maka nanti kan akan muncul tuh kelompok mana saja sih yang akan berkaitan dengan CSR. Nah itu akan ada pelanggan, karyawan, investor, pemasok, dan masyarakat setempat gitu ya. Nah kemudian nanti di dalam dinamika ini gitu ya, sangkutannya dengan CSR itu di Indonesia ternyata sudah diatur tentang adanya CSR ini. Nah itu di Undang-Undang Perusahaan Terbatas nomor 40 tahun 2007.
Jadi tanggung jawab sosial ini dan lingkungan adalah komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Gitu. Kemudian ini prinsip CSR menurut Claude David 2008. Yang pertama adalah sustainability, kemudian yang kedua accountability, yang ketiga adalah transparansi. Nah, untuk menurut Claude David 2008 itu sebenarnya ada sih beberapa prinsip CSR gitu ya, selain yang dikemukakan David. Cuman untuk penerapannya di Indonesia itu yang bisa diterapkan itu adalah yang menurut David ini gitu ya. Nanti mungkin kalian bisa cari di beberapa jurnal yang terkait dengan CSR gitu ya, ekonomi atau jurusan ekonomi bisnis gitu ya. Nanti apabila ada prinsip CSR yang lain selain David itu tadi bisa saja terjadi, tapi implementasi di Indonesia apakah sudah bisa gitu. Nah, ini David Ibu ambil yang implementasinya sudah bisa diterapkan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah sustainability ya, jadi suatu dinamika gitu ya, dinamika masyarakat dan tanggung jawab sosial gitu. Jadi kita berusaha untuk peka terhadap keadaan sekitar, terutama di lingkungan masyarakat, melihat dari segala aspek gitu ya. Nah, nanti saat kita sudah melihat dari berbagai aspek hal-hal itu yang ada di lingkungan masyarakat, nanti akan teridentifikasi mana saja permasalahan yang muncul gitu ya. Nah, permasalahan yang muncul, kemudian kita berusaha untuk memiliki suatu tanggung jawab gitu ya, suatu tanggung jawab sosial untuk memberikan suatu solusi gitu ya, solusi dari permasalahan tadi. Nah, diharapkan nanti solusi yang diberikan ini akan memiliki jangka waktu yang panjang, dalam artian dia tidak dalam jangka pendek, jadi bisa berkelanjutan gitu. Jadi diharapkan dari hal-hal yang solusi yang kita berikan itu bisa berkelanjutan dan berdampak baik ke lingkungan masyarakat, terutama yang teridentifikasi tadi permasalahannya. Kemudian kalau yang accountability, nah accountability maksudnya adalah tadi suatu permasalahan yang sudah teridentifikasi gitu ya di suatu lokasi atau di suatu wilayah lingkungan masyarakat, diharapkan nanti otomatis kan mereka akan memberikan suatu solusi yang berkelanjutan. Nah, solusi itu kan juga membutuhkan tidak hanya ide gitu ya, tapi material gitu kan. Nah, material inilah yang diharapkan nanti tidak hanya semata-mata hanya dirasakan salah satu pihak itu, cuman nanti akan berdampak ke lingkungan masyarakat itu pada umumnya, sehingga juga nanti solusi yang diberikan itu bisa berbobot gitu, bisa bernilai untuk masyarakat di sekitar. Kemudian transparansi. Nah, ini transparansi memang untuk semua hal ya, hampir semua hal kita berharap itu bisa adanya transparansi atau keterbukaan gitu ya, karena hal ini sangat penting dirasakan karena kita menyangkut hajat orang banyak gitu ya, menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi solusi yang kita harapkan nanti yang kita berikan itu diharapkan dari mereka itu adanya keterbukaan itu ya, keterbukaan sehingga mereka merasa dianggap gitu, kurang lebih dihargai gitu, sehingga itu yang harus kita berikan. Itu salah satu prinsipnya ya. Kemudian untuk sementara pertemuan ini Ibu rasa sampai di sini dulu gitu ya. Nanti akan ada tugas untuk hari ini, nanti Ibu akan share di e-learning gitu ya, dan di psikologi. Apabila nanti sudah selesai memberikan jawaban, silakan diupload di e-learning dan di psikologi. Nah, kurang lebihnya untuk mata kuliah mata kuliah JMTJS teori hari ini Bu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti apabila ada pertanyaan
Dari materi yang Ibu berikan hari ini, silakan melakukan diskusi di WA group atau wapri dengan Ibu di jam kerja dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes yang ada dimanapun kalian berada, karena corona masih ada di sekitar kita. Terima kasih.